Sebelum langkah lebih jauh, saya akan mendefinisikan dulu apa itu daya menurut pandangan saya. Daya menurut pandangan saya adalah seberapa cepat suatu usaha dilakukan atau energi ditransferkan atau diubah bentuknya. Dapat dianalogikan semisal ada dua orang anak, sebutlah yang perempuan ini adalah si A dan yang laki-laki adalah si B. Mereka diberikan tugas untuk memindahkan kardus ke atas suatu meja. Nah, usaha yang mereka gunakan ini besarnya sama. Akan tetapi, anak A hanya membutuhkan 5 menit untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya, sementara anak B membutuhkan waktu 10 menit untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa daya yang dimiliki oleh anak si A ini lebih besar dibandingkan daya yang dimiliki oleh anak si B. Sehingga daya dapat dirumuskan menjadi P atau power sama dengan usaha dibagi waktu, di mana semakin besar usaha maka semakin besar juga daya. Akan tetapi semakin banyak waktu yang digunakan maka semakin sedikit daya yang dapat dihasilkan. Nah, kenapa daya ini menjadi parameter yang penting dalam ilmu fisika dan apa hubungannya dengan keteknikan? Nah, dalam fisika, daya ini penting karena merupakan ukuran kecepatan suatu usaha yang dilakukan, energi yang ditransferkan ataupun diubah. Sehingga parameter ini dapat menghubungkan jenis-jenis energi seperti energi termal, energi mekanik, ataupun energi listrik. Sehingga parameter ini merupakan alat pengukur kuantitatif dari suatu laju perubahan sistem dalam fisika. Sementara dalam teknik, daya ini menjadi parameter yang penting karena pertama dapat menentukan ukuran suatu alat. Semisalnya, kita dapat mengetahui bahwa ukuran kabel dari alat seperti AC itu lebih besar daripada kabel dari alat seperti lampu. Karena yang kedua, daya dapat membantu kita menghemat energi dan bahkan uang. Semisalnya kita menggunakan AC, kita dapat mengetahui bahwa AC dengan PK1 itu lebih boros listrik dibandingkan AC dengan PK1/2. Sehingga selain kita dapat menghemat energi, kita dapat menghemat pengeluaran kita. Yang ketiga, daya juga berperan dalam keamanan. Contohnya adalah sekring di rumah pada umumnya. Jika daya yang digunakan melebihi batas aman, maka akan trip. Dan yang terakhir, daya ini juga berperan dalam pengembangan teknologi modern. Contohnya seperti fast charging dan juga panel surya yang menggunakan yang dinilai dari daya yang dihasilkan. Nah, sekarang menggunakan prinsip daya ini, kita akan menentukan efisiensi alat-alat yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, dua contoh alat yang saya gunakan pada video kali ini yaitu chopper dan headset Bluetooth dengan spesifikasi sebagai berikut. Nah, untuk alat pertama yang akan coba kita ukur efisiensinya yaitu headset Bluetooth. Nah, dari data spesifikasi tadi kita ketahui bahwa tegangan yang digunakan oleh headset Bluetooth ini yaitu 3,7 volt, sementara kuat arusnya yaitu 8 mA atau yang jika dikonversikan menjadi 0,008 ampere. Nah, kita dapat memperoleh daya inputnya menggunakan rumus P sama dengan volt dikalikan dengan kuat arus, sehingga kita peroleh 0,03 watt. Kemudian kita cari energi yang digunakan oleh headset ini dalam kurun waktu 1 jam menggunakan rumus E sama dengan daya dikalikan dengan waktu, sehingga diperoleh energi yang digunakan dalam 1 jam yaitu 0,03 Wh. Kemudian kita akan mencari nilai outputnya, kita hanya akan menggunakan nilai umum yaitu 0,01 watt. Kemudian kita cari efisiensinya menggunakan rumus nilai output dibagi dengan nilai input dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh efisiensi dari headset Bluetooth ini senilai 33%. Alat kedua yang akan kita ukur efisiensinya itu chopper. Nah, untuk chopper sendiri kita tidak perlu mencari daya inputnya karena sudah tertera di bagian spesifikasi senilai 300 watt. Kita akan langsung mencari energi yang digunakan chopper ini dalam waktu 1 jam. Dengan rumus energi sama dengan daya dikalikan dengan waktu, sehingga diperoleh yaitu 300 Wh. Kemudian kita akan mencari nilai outputnya. Nah, output dari motor kecil rumah tangga ini efisiensinya 70%. Kemudian untuk mencari nilai output dari chopper ini, kita tinggal mengalikannya dengan daya dari chopper sehingga diperoleh hasil 210 watt. Kemudian untuk mencari efisiensinya, kita dapat membagi antara nilai output dibagi dengan nilai input, kemudian dikalikan dengan 100%, sehingga diperoleh efisiensi dari chopper ini senilai 70%.
Nah, berdasarkan kedua nilai tadi dapat kita simpulkan bahwa chopper lebih efisien dibandingkan headset Bluetooth.